Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nadia Cantika dengan NIM 23010505403. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai bijak dalam bermedia sosial. Di era digital ini, media sosial sudah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Kita bisa ngobrol sama teman dan keluarga, mencari informasi, sampai belajar hal-hal yang baru. Tetapi, di balik manfaatnya, media sosial juga mempunyai sisi negatif. Pada dasarnya, dengan media digital, setiap orang atau netizen berpartisipasi dalam berbagai hubungan dengan banyak orang yang melintasi geografis dan budaya. Mereka menggunakan jejaring sosial, blogging, vlogging, game, pesan instan, mengunduh, dan mengunggah, serta membagikan berbagai konten hasil kreasi mereka sendiri. Mereka dengan berbagai cara membangun hubungan lebih jauh dan berkolaborasi dengan orang lain. Maka, segala aktivitas digital di ruang digital dan menggunakan media digital memerlukan etika digital. Semua akan memunculkan persoalan-persoalan etika. Artinya, dalam ruang digital, kita akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai perbedaan kultural tersebut. Sehingga sangat mungkin pertemuan secara global tersebut akan menciptakan standar baru tentang etika. Nah, di video ini kita bakalan bahas gimana cara bijak dalam bermedia sosial. Kita bakalan belajar dari buku Kominfo tentang etika dalam bermedia sosial, biar kita bisa menjadi netizen yang cerdas dan bertanggung jawab. Kita akan mengeksplorasi konsep penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kita akan membahas pentingnya memperhatikan apa yang kita bagikan secara online, berpikir sebelum memposting, dan menghormati orang lain. Kami juga akan memberikan tips tentang cara tetap aman dan terlindungi saat online. Dengan menggunakan media sosial secara bijak, kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih positif dan produktif bagi semua orang. Untuk bisa mengetahui sejauh mana pengguna mempunyai kecakapan dalam memediasi media digital, maka diperlukan alat ukur yang tepat. Berbagai gagasan mengenai kompetensi literasi digital pun kemudian ditawarkan oleh beragam organisasi, baik komunitas maupun instansi pemerintah, yang menaruh perhatian pada pengembangan literasi digital di Indonesia. Menurut Kominfo Siberkreasi dan Deloitte tahun 2020, terdapat 4 aspek. Yang pertama yaitu digital skills. Kecakapan digital mengacu pada kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini meliputi penggunaan perangkat digital, pemecahan masalah digital, dan keamanan digital. Yang kedua yaitu ada digital culture atau budaya digital. Budaya digital mengacu pada norma dan nilai-nilai yang harus dianut dalam beraktivitas di ruang digital. Hal ini meliputi kebangsaan, kebinekaan, kesopanan, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu ada digital ethics atau etika digital. Etika digital mengacu pada kesadaran dan kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Hal ini meliputi
Yang pertama yaitu netiquette, yaitu memahami dan menerapkan etiket berinternet yang baik. Yang kedua yaitu privacy, menghormati privasi orang lain di ruang digital. Yang ketiga, hak cipta, yaitu menghargai hak cipta karya orang lain di ruang digital. Yang terakhir yaitu ada integritas, menjaga integritas dan kredibilitas informasi di ruang digital. Yang keempat yaitu digital safety atau keamanan digital. Keamanan digital mengacu pada kemampuan individu untuk melindungi diri dari bahaya dan ancaman di ruang digital. Hal ini meliputi keamanan data pribadi, penipuan online, dan cyberbullying. Nah, poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pentingnya bermedia sosial dengan bijak. Media sosial dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk yang pertama yaitu menghubungkan dengan orang lain. Contohnya, menjalin pertemanan baru dan menjaga silaturahmi dengan keluarga dan teman yang tinggal jauh. Contoh yang kedua yaitu bergabung dengan komunitas online yang sesuai dengan minat dan hobi. Yang kedua yaitu mengakses informasi terbaru. Contohnya yang pertama, mendapatkan berita dan informasi terkini dari berbagai sumber. Contoh yang kedua yaitu mempelajari berbagai topik baru dan memperluas pengetahuan. Manfaat yang ketiga yaitu belajar berbagai hal baru. Contohnya yang pertama, menonton video edukasi dan inspiratif. Yang kedua, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Manfaat yang keempat yaitu mengembangkan diri. Contohnya yang pertama, membangun personal branding dan mempromosikan diri atau usaha. Contoh yang kedua, meningkatkan kreativitas dan kemampuan komunikasi. Pentingnya bermedia sosial dengan bijak juga dapat menjadi tempat beredarnya yang pertama yaitu penyebaran informasi hoax. Media sosial dengan kemudahan dan kecepatan penyebaran informasinya menjadi lahan subur bagi penyebaran informasi hoax. Hoax adalah informasi yang dibuat-buat dan menyesatkan, bertujuan untuk menipu atau memanipulasi publik. Yang kedua yaitu ada cyberbullying dan perundungan online. Cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan melalui media sosial seperti pesan teks, email, atau postingan online. Cyberbullying dapat memberikan dampak negatif bagi korbannya. Yang ketiga yaitu ada konten negatif lainnya yang dapat membahayakan, seperti kekerasan, ujaran kebencian, dan yang lainnya. Poin kedua yang akan kita bahas yaitu etika dalam bermedia sosial. Yang pertama yaitu berpikir sebelum memposting. Pastikan semua informasi yang kita bagikan itu akurat, bermanfaat, dan tidak menyinggung orang lain. Etika yang kedua yaitu bersikap sopan dan santun. Hindari berkata kasar, mencela, atau menghina orang lain. Etika yang ketiga yaitu melaporkan konten negatif. Jika kita menemukan suatu konten negatif, segera laporkan ke platform media sosial atau pihak yang berwenang. Etika yang terakhir yaitu menjaga privasi. Jangan membagikan informasi pribadi yang bisa disalahgunakan. Poin yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai tips dalam bermedia sosial. Yang pertama yaitu cek fakta. Pastikan informasi yang kita terima akurat sebelum dibagikan. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Jangan mudah percaya dengan semua yang kita lihat dalam media sosial. Yang ketiga ada bijak dalam menggunakan waktu.
Jangan sampai kita dalam